Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Fitria dari MIPA Biologi akan mempresentasikan tentang isolasi enzim amiloglukosidase terimobilitas dari Aspergillus niger ampas tepung sagu. Pendahuluan, kampas Aspergillus niger memiliki keunggulan dalam memproduksi enzim glukoamilase jika dibandingkan dengan jenis kapang lainnya. Oleh karena itu, Aspergillus niger pada kondisi pH optimum 4,0 sampai 4,5 dengan suhu efektif 60 derajat Celcius yang ditemukan pada pati hanya menghasilkan enzim amiloglukosidase. Enzim amiloglukosidase menghidrolisis pati pada ikatan glukosida dan menghasilkan glukosa, sehingga enzim ini dapat digunakan untuk pembuatan gula dan glukosa dari tepung sagu yang menggunakan pati. Glukosa yang diperoleh dari hasil hidrolisis diukur dengan cara penentuan gula produksi dengan cara Smoggy-Nelson dan DNS. Kemudian yang pertama ini ada alat dan bahan yang digunakan. Alatnya itu menggunakan autoklav, inkubator, pH meter, timbangan analitik, spektrofotometer, 20 dimensi, sentrifus, penangas air, pengaduk magnet, pipet volumetrik, pipet ukur, gelas kimia, gelas ukur, tabung reaksi, Erlenmeyer, dan botol semprot. Bahan yang digunakan ada PDA, reaksi Smoggy-Nelson, amilo murni, glukosa murni, larutan nutrisi pertumbuhan yang terdiri atas amonium sulfat, MgSO4, 7H2O, KH2PO4, dan ZNO4, dan pati sagu, larutan buffer fosfat, aqueous steril, dan kultur murni Aspergillus niger. Kemudian di sini ada isolat enzim amiloglukosidase, fermentasi dengan sistem batch selama 4 hari pada suhu 32 derajat Celcius, pemanenan hasil fermentasi enzim dengan sentrifus pada kecepatan 3500 fpm selama 15 menit. Karakterisasi enzim amiloglukosidase dengan pengujian aktivitas terhadap media uji pati murni. Sedangkan untuk melihat kecepatan reaksi digunakan variasi terhadap pengaruh suhu dan pH. Enzim dimurnikan dengan fraksi NH4 2SO4 80% yang kemudian dilanjutkan kolom kromatografi gel Spanek G200. Kemudian penentuan aktivitas amiloglukosidase ini 10 ml larutan pati 1% dipipet ke dalam tabung reaksi dan ditambahkan 0, ml filtrat enzim, kemudian diletakkan dalam penangas air pada suhu 37 sampai 40 derajat Celcius selama 30 menit. Larutan tersebut di atas dipipet sebanyak 5 ml ke dalam gelas kimia 50 ml dan ditambahkan 5 ml larutan praksi Smoggy. Kemudian diletakkan dalam air mendidih selama 15 menit. Larutan kemudian didinginkan, lalu ditambahkan 2 ml larutan iod asetat dan 3 ml larutan H2SO4. Larutan dikocok perlahan-lahan sehingga semua endapan larut. Larutan dibiarkan dalam air dingin selama 5 menit sambil dikocok beberapa kali. Larutan dititrasi dengan larutan Na2SO2O3 0,05 yang sudah distandarisasi bobot per mili. Kemudian dibuat pula blanko dengan cara yang sama. Ini hasilnya. Yang pertama itu isolat kapang Aspergillus niger. Diawali dengan membiarkan ampas sagu yang mengalami pembusukan oleh mikroorganisme. Setelah tampak adanya pembusukan oleh mikroorganisme, limbah kemudian disuspensikan ke dalam larutan fisiologi NaCl 1% steril dan disebarkan di atas media PDA dan diinkubasi selama beberapa hari pada suhu 32 derajat Celcius. Proses isolasi ini dilakukan berulang-ulang sehingga diperoleh kultur kapang Aspergillus niger murni. Kapang Aspergillus niger tampak sebagai koloni dan hifa berwarna putih pada tahap awal.
pada tahap awal pertumbuhan seperti terlihat pada gambar 1. Setelah 4 hari, konodianya mulai tumbuh di atas hifa yang tampak berwarna hitam kecoklatan. Kemampuan amilolitik isolat kapang yang diperoleh diuji dengan menemukan pada media agar pati dan mengamati zona bening dengan menggunakan reagen iod. Isolat Aspergillus niger yang memperlihatkan zona bening kemudian diperbanyak atau diremajakan dalam media agar miring untuk keperluan produksi enzim. Kemudian hasil selanjutnya pada gambar 2 ini pola protein dan aktivitas amiloglukosida. Hasil filtrasi gel Sephadex G200 dengan ukuran 2,5 x 25 cm pada elusi buffer fosfat pH 6,4 dengan menggunakan Sephadex G200. Hasil pemisahan dengan Sephadex G200 diperoleh pola protein dan aktivitas amiloglukosidase seperti pada gambar nomor 2. Hasil pemisahan menunjukkan 3 puncak protein, tetapi memiliki aktivitas amiloglukosidase hanya pada puncak protein antara fraksi F11 sampai F18, sedangkan fraksi yang lain tidak menunjukkan adanya aktivitas. Fraksi enzim yang memiliki aktivitas tertinggi adalah F15 dengan aktivitas 0,484. Proses pemurnian menggunakan Sephadex G200 telah meningkat aktivitas amiloglukosidase sebesar 1,921 U per miligram protein. Dengan demikian, tahap filtrasi gel telah meningkat, kemudian enzim 27 kali dari enzim kasarnya. Kemudian ini hasil yang ketiga, yang atas, pengamatan pengaruh suhu terhadap aktivitas amiloglukosidase dilakukan pada suhu 30-70 derajat Celcius yang terlihat pada gambar 3. Hasil pengamatan menunjukkan aktivitas amiloglukosidase terus meningkat di atas suhu 30 derajat Celcius dan mencapai maksimum pada suhu 45 derajat Celcius. Aktivitas enzim kemudian turun di atas suhu 45 derajat Celcius yang disebabkan oleh denaturasi enzim pada suhu tinggi. Kemudian yang keempat ini ada pengaruh pH terhadap aktivitas glukoamilase. Sedangkan pengamatan pengaruh pH terhadap aktivitas glukoamilase ini menunjukkan pH optimum amiloglukosidase berada pada pH 6,4. Kemudian yang kelima ini selain pengaruh suhu dan pH, pengaruh konsentrasi substrat terhadap aktivitas enzim juga diamati. Pada gambar 5 ini memperlihatkan penambahan konsentrasi substrat pati dapat meningkatkan aktivitas glukoamilase sehingga mencapai optimum pada konsentrasi pati 2%. Di atas konsentrasi pati 2%, aktivitas enzim tidak bertambah lagi dan menunjukkan pola yang konstan. Hal ini disebabkan enzim telah jenuh dan substrat. Kesimpulannya, enzim amiloglukosidase dari Aspergillus niger telah diisolasi menggunakan media ampas tepung sagu melalui fermentasi sistem batch atau kultur curah dan dikarakterisasi pada interval suhu 30-70 derajat Celcius, pH intervalnya 2,5 sampai 8,0 dan konsentrasi substrat pati pada interval 0,5 sampai 3,0%. Suhu, pH, dan konsentrasi substrat optimum dari amiloglukosidase diperoleh pada masing-masing 45 derajat Celcius, 6,4 dan 2,0%. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.